Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, janabatil ulama wal kurama wal fadila wa bil khusus al-mukarram Ramadi Haji Abdul Yazid Bastami selaku Suriah MBC Kecamatan Suwono, wabil khusus Al-Mukarram Romo Kiai Subhairi selaku pengurus Mustasyar MBC Kecamatan Suwono ingkang kita taati, kepada jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari beberapa sektor, yaitu dari Banom, dari lembaga, wabil khusus saudara sahabat-sahabat kami dari Fatayat Muslimat Ansar yang saya hormati. Pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, bahwasanya pada pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan kegiatan rutin, yaitu pengajian kitab I'adhatun Nasi'in dan Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah fid dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan selalu terabadikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan acara awal hingga akhir tiada halangan yang merintanginya. Ala hadiniyah bibarakati syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala man wasala fasyari lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara yang selanjutnya pengajian kitab I'adhatun Nasi'in dan Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Yazid Bastami. Kepada beliau kaula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muassis jami' Nahdlatul Ulama
والديه ومؤلف كتاب الناشئين الشيخ علي مصطفى الغرياني الشيخ علي معصوم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa sallam bismillah wa bilhati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Salimil ummah minal afati wal hikmah wa min amin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Allah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Desa yang masih ada di belakang, ada yang Pak Sohor, ya. Bapak Sunairi senior kami, kita bersama sahabat-sahabat dari keluarga besar Isnu dan Fatayat yang alhamdulillah untuk hari ini bisa hadir, walaupun namanya koyok berganti dengan sing rawuh muslimat saniki Fatayat, atau mungkin belum ya, karena belum. Memang hari ini kegiatan ada kegiatan muslimat cabang hari ini pagi, kemudian siang nanti kegiatan PAC Fatayat dan PAC muslimat. Memang inilah, dan menurut rumusan Gus Muafik Selamati Indonesia itu karena seringnya ada kegiatan. Kenapa kegiatan yang dilakukan oleh jamaah dan keluarga besar Nahdlatul Ulama ini kan rata-rata ndonga. Nah, dan doa dilakukan bersama-sama. Pun saat ini kegiatan apa? Mulai halal bihalal ingin wis tahlilan doa, mudah-mudahan beri selamat. Halal bihalal mari enek kegiatannya mulai besar acara pemberangkatan jamaah haji. Itu yang merumpuk ya ndonga. Kedatangan jamaah haji. Mari ngono 1 Muharram, mulai tanggal 1 Muharram sampai tanggal 38 itu sik panggah enek peringatan tahun baru. Ngono ki yang merumpuk. Disusul lagi dengan kegiatan nggih kakunge saged ngriki anu mbak-mbak ibu biar di pisan. Nggih, medan mudah-mudahan sebagian digeser Sugeng rawuh ini. Kemudian disusul peringatan Maulid Nabi. Maulid kan nggih ngoten. Tanggal 1 sampai tanggal 54 nih. Enek mulutan sampai bulan Madil akhir barang sik Maulid Nabi. Susul Rajeban sampai teko Saban mulai ada haflah imtihan yo kumpul yo ndonga neh.
Habis itu disusul kegiatan Ramadan. Ramadan ada nuzulan semua macam-macam. Setahun itu bendinanya kegiatan. Dan itulah yang menurut beliau Gus Mahfud selamat Indonesia itu orang bolak-balik menumpuk. Dan rata-rata ya dilakukan oleh orang-orang NU. Ya, monggo kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan yang kemarin kita membahas tentang roja, harapan. Apapun dilakukan oleh seseorang, ini bisa semangat, iki lek dibarengi karo roja, harapan. Namun untuk menyemangatkan harapan, menumbuhkan harapan itu harus ada ilmu. Maksudnya ilmu, sampean nyapu kok tandang ini? Karena nanti di belakang hasilnya ini. Nyapa sampean kok nandur ini sebab hasilnya iki. Begitu pula kenapa sampean kok ikut kegiatan ini sebab hasilnya adalah demikian. Nah, di saat kita belum tahu hasilnya karena mungkin keterbatasan ilmu, contohnya sampean kok melok-melok nandur ngene apa gak ngerti aku. Lah nyapa kok melok nandur? Aku ndelok wong kuwi dhewe padahal iku senior apa petani ulung, berarti ku bagus. Contoh yang mudah lagi demikian. Contoh yang demikian ngeten. Sama nanti megawe nanti nek Surabaya. Megawe apa? Asile apa? Aja meneh kok asile. Penggaweane aku loro. Lho kok wani budal ning Surabaya sing tak tutne genah. Wong kuwi wis pokoke ahli ngene-ngene kok golek penggaweane kok penak nek kono. Asile genah. Senajan aku roh asile ning sing tak tutne genah. Kula jenengan kenapa berorganisasi? Kenapa amalan ngene? Iki kadang-kadang juga ngerti sok mbene piye. Ning mek gur krana sing ditutne genah ngono tok mawon. Nah, karena itu pentingnya golek tututan wong genah itu penting Pak Yasun ya. Nah, ngetutne wong gak genah niki yo cara Habib Umar Mutahara yaknah karo sing nah niku. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Hadil fa'atu utawi ikilah kelompok annahidatu kang bangkit. Taklamu iku taklamu ngerti sapa ya hadinan ya haqqal ilmi kelawan sak nemene ngerti yen anna raja al a'mali setune pengarep-arepe pira amal iku damiatul ikdami sing dadi pendorongi sebuah kemajuan ngalehi ngatasi amal wa sababu tahqiqi husuliha lan dadi sebab nyatakaken hasile amal fala yuqniduhum mongko orang nglumpuhake ing kaum ngandhasange amal apa lubul amali apa seangen-angen wala dolatun nuri lan ilange nuri amal angen-angen niku. Artinya begini. Monggo sugeng tindak Mas. Hati-hati, mudah-mudahan selamat nggih. Selamat tugas buat. Adene ngeten ya. Kalau seseorang itu sudah mempunyai sebuah keyakinan dan itikad yang kuat bahwa yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang nanti akan berhasil begini-begini, maka layuk nidum tidak akan mengendorkan wong ki ora bakal terus duwe rasa aras-arasen untuk melakukan itu. Kayak ngeten iki jenengan kan sering saya sampaikan, kanca-kanca ngeten iki kan ora wong nganggur, tapi wong nyempatno. Nyapa kok nyempatno? Monggo-monggo. Karena memang kita punya sebuah keyakinan bahwa yang saya lakukan ini akan berhasil positif seperti ini. Seandainya awake dhewe niku mboten duwe keyakinan krana urung ngerti asile, tapi jelas krana awake dhewe ngetutne wong sing nah niku wae. Maka banyak yang amalan-amalan yang kita sendiri kadang-kadang nggak ngerti dasarnya, tapi bangga mantep.
Dari barusan ini sholat rebukasan dalile apa? Wis pokoke ngono kuwi. Lho kok ngerti sebab sing tak tukne wong tenah. Ya. Sehingga pernah saya sampaikan begitu tentang orang menanyakan dan mempermasalahkan rebukasan. Kalau tak ngerti kenapa sampean kok takon lho, apa ki nek gak enak dalile gak usah dinyanyi. Saiki aku dalile ngene. Sampeyan munggo sampean Bayi Hamid iki wong alim apa wong goblok? Lho, ya wong alim lho. Lah wong alim Bayi Hamid nyanyi, nek apa dadak kuwi kok lek mewok ngene iku gere cemplung neraka ben kono dhisik. Lah lek ditempungi neraka neraka kok dicemplungi wali. Jelasin nerakane mati kok nyemplung rono gak kira kapan asem. Mari ya dalil ngono. Dalile bahasa Arab kok paling dadak wong terjemahane. Nah, selanjutnya, kalau kita sudah mempunyai keyakinan maka tidak akan terpengaruh oleh rayuan ini kon ini ini seorang nanti sok ki manune banyak seorang pokoknya aku manut wong iki itu yang karena ada sebuah iktiqad dan jaziman suatu keyakinan yang sudah mantap. Ia tak takidu itikodan la yasubu sakun wa la yukhalidu raibun yan annal hayata ma'ayasi mautun. Orang-orang yang punya keyakinan semacam ini tidak mudah untuk dipengaruhi untuk meninggalkan apa yang pernah dia lakukan dan pernah diyakini. Wa taqulu ma'al qail ma'at yaqo aisa laula husqatul amal. Kalau begitu fat'alu ayyuhan nasiun, maka wahai para sahabat pemuda, jadikan ar-raja harapan sebagai pendorong kehidupanmu. Kula jenengan supaya ne sregep ngamal tetap sekali lagi ar-raja. Nah niki pun tak bape, niki sik cilik nih kali bener. Harapan yang besar belum menjadi jaminan kita melaju dengan tenang. Sebab nopo setiap langkah, setiap apa yang dilakukan oleh seseorang likulli nikmatin hasidun. Setiap orang yang melakukan sesuatu yang baik mesti enek wong drengki. Lah drengki ini mesti memunculkan sebuah isu sing amri wong kuwi kendor. Niku nang ndi mawon. Ora enek wong sok berjalan mulus bangun masjid mulai apa kok ora. Ngene wae wong genane kompak ra enek wis mboten iso. Mesti enek. Dan justru itu yang menjadi penyemangat. Kalau bahasane Pak sama Yayan Warzahid kudu enek pembangunan itu ana seksi paidu wong sing tukang maidu dan itulah yang menjadi pendorong. Masih kegiatan ngeten iki mosok muncul. Bae mosok lah kuwi lek ra iso heleh kudu malah jamune saiki kudu ketep heleh sapa aku ngene. Lah ana mari heleh ngoten mawon. Jeleh ngono. Sebab kalau kita adu hujah nanti akhirnya dia akan ngomong, "Lho gak pokoke." Lah kono muni pokoke kene muni heleh. Itu kunci kesepakatan kita. Nah, tetapi sekali lagi ini Syekh Mustafa Al-Yain tetap mengingatkan semangatmu seperti apa, kerjamu seperti apa, kompakmu seperti apa, terus ada virus-virus yang selalu dimasukkan. Nopo niku kewalian yang harapan adalah jubmu. Mari kita bahas bab yang mana jubmu, sifat jereh, wedi berspekulasi. Nah, di arep mlaku engko sanune. Lah sanune inilah yang menjadi orang menjadi lemah. Bahasku niti sapa ingsun fitoba ingil basyari ing dalam pira-pira sifate utawa wateke manungsa. Falam ajid mongko ora nemu ingsun kulukan ing pira-pira pekerti minal akhlaki saking akhlak adani ati kang asor adina kang luwih cedhek ila siwa maring sebuah kehinaan wa aqrabul lan luwih cedhek ila mauti dari sematinya sebuah organisasi, matinya sebuah individu yang lebih berbahaya. Ora tak delok sing enek sing luwih berbahaya kejaba jubmu jereh.
enten penyakit yang menurut Syekh Mustafa ini sangat berbahaya. Nggih menika penyakit jubnu. Jubnu niku napa? Wedi nglakoni apa-apa kuwatir sanune. Niki nggih. Yang mengendorkan semangat. Monggo-monggo, silakan. Contoh ngeten. Tadi ke belajar megawe ngoten mawon. Sampeyan arep megawe apa? Aku arep nambur semangka. Semangatmu kok ngono iki dasare apa? Iki kae saiki di sepeda motor dandani pakai ini. Ini kalau sudah jubnu dimasukkan, iya, tapi deloken to. Ngono iki modal akeh, lek kadung jeblok piye kowe? Kalau les muni iya. Lek wis muni iya ngono, mesti dia akan mundur. Begitu pula kegiatan kita semacam ini. Aku pokoknya kudu dhek kudu ngene. Iya. Tapi deloken to. Syukur apa anakmu cukup ngene. Gak iso. Kemarin kita bahas kan mundurnya 300 pasukan Uhud. Ini kan gara-gara ada nifak dan jubnu. Apa? Nyapa sampean melok perang panas-panas kok ngene. Loh ini berjuang atas Rasulullah ini. Iya, Rasulullah menghendaki kita perang berjuang. Harapannya adalah nanti Islam bisa berkembang. Iya. Tapi sampean enggak mikir, lek sampean mati, bojomu rondo, anakmu yatim, dia akan terlantar. Terus Islam bagaimana? Apa yang ngono ya? Oh, jangan. Akhirnya 300 orang yang sudah bergabung di pasukan Sud mundur gara-gara yang ini iki. Maka Mbak Ella nggak usah kaget. Lho kena aku kan wong 20 kok karek iki. Mergo ya setiap hari itu ada yang ada. Oh, ada. Gak kuman. Itu tak meni. Keinginan wong terus saiki ono wis ora tau. Lho kok mulai? Gak usah ngono. Ini perjalanan sejarah. Sejarah terus berjalan. Dan jubnu adalah sebuah penyakit yang mampu melumpuhkan fi'ah wal afrod. Fi'ah itu adalah sebuah kelompok maupun individu. Terus pokoknya kena ngono ki kelompok. Nah, zalikal khuluq utai mengkono pekerti yaiku wedian iku mata asola orang manggon fi nufusi kaumin ing dalem atine pira-pira sebuah bangsa illa dzoroba kejaba netepaken apa khuluq ngalim ngatasé kaum azilata ing ina wal maskanata lan kemiskinan. Tidak terjangkit sebuah virus yang namanya jubnu, gampang jerian, wedi kuatir, kecuali apabila itu sudah terjangkit itu mesti sebuah kelompok yang sudah kuat akan lambat laun mundur dan menurunkan kemiskinan dan kematian. Faba'u mongko balik sapa kaum, mundur sapa kaum bil wadoati kelan sifat kang asor wal khumuli dan terisolir ningkrih gak dipedulikan wong entek-entekane korat karit bil inkhilali kocar kacir fal maut entek-entekane mati. Sejarah ISNU, sejarah NU apa? Nah, jayanya NU, jayanya lembaga-lembaga yang ada itu besok tinggal sejarah lek wong-wonge karek podo bahkan suwi-suwi gak dikenal blas. Kaya-kaya nek kono tidak pernah terjadi apa-apa. Karena apa? Tertutup oleh kegiatan-kegiatan sing liyane. Iki sakniki mawon kula njenengan iki sering pun kathah sing napa kadang mboten kenal kalian kegiatan-kegiatan yang dulu dilakukan oleh orang-orang pada perintisnya. Nah niki mun tenggene jamaah sing ngene solalau niki serapatene. Bukan berarti itu harus kita memerankan masalah ngono saiki sesuai ini perkembangan zaman kudune lebih canggih lagi mboten kok kudune ngoten. Tetapi itu adalah cikal bakal dulu orang-orang memberikan dakwah suku batok lalu saiki kadang ora ngerti. Padahal itu adalah alat dakwah yang dulu
dijadikan alat. Tidak menutup kemungkinan nek awake dhewe gak nguri-nguri ngeten iki benjing yo. Mbiyen ki Indonesia tau nek jenenge organisasi NU apa? Yo pokoke gane gendera-gendera itu tak. Karena apa? Mboten enten sing nguri-nguri. Nah itu bisa muncul karena warganya terserang penyakit jubnu. Denane pertama penyakitnya mulai enten yaksu, putus asa sudah diberantas, ada nifak, kemunafikan, ditambahi dengan ikhlas, terus disemangatkan oleh rojak, harapan yang besar, enek penyakit jenenge jubnu. Dan ini terus setiap ada kegiatan ini musuh iki, iki musuh iki dan seterusnya. Jadi awake dhewe aja sapisan-pisan ngomong selamat. Wis aman wis enggak bisa. Harus asal tetapi ya aja terus wedi waras nggo sanune jangan. Yudahimu sewaktu itu teko ngaget al ummata ing sebuah bangsa apa al madu musuh. Batas munu mongko dadi padha wedi sapa kaum bangsa ngan sodhi warati saking nyegah utawa melawan saking gegere musuh wa tafruqulan dadi wedi sapa umat mimunazalati saking ngimbangi ngadu bima kelawan barang tarot kang sudah terstruktur ngalai ngatasi ma apa nususu afrodiha pira-pira atine wong ijen-ijen to individune umat minajubni mergo kena terjangkit penyakit wedi. Satu ketika kalau orang itu sudah terjangkit jubnu, kok moro-moro ini kegiatan yang sifatnya bertolak belakang dengan apa yang sudah menjadi keyakinan kita sebelumnya, orang wani ini ada geger gak usah timbangannya itu saya ada yang penting aman lah mundur ya sisi ya dicetok uang dari awal benamu sing imami sapa lah kaya iki yo lho kok sing ben kasih nurunan akeh kae lek wis ngoten aku rawani geserno rawani nglurusne rawani benerne entek-entekane kuwi sudah punya kekuasaan di bolo lek wis rasa awake dhewe ora duwe kuwasa apa-apa maka monggo pengembangan ini kita mencari titik di mana desa-desa kita yang mungkin perlu ada lilin-lilin yang kita nyalakan. Jadi aja ndelok wes kono enek pasunan kono enek pan. Iya, tetapi lingkungannya itu seperti apa? Haruskah itu kita biarkan terus kono apa jari tanggungannya kuwi? Kita harus bersama-sama. Mohon maaf dari kelompok-kelompok tertentu. Wonge gur loro, gur telu. Tapi bahasanya biane, woi, lha kok wah akhirnya sampai teko kono. Tiba-tiba nekane kono-kono seakan-akan mereka adalah sebuah kelompok yang besar. Sementara kelompok itu kecil tapi kok fasukutu mongko utahe meneng ngalang ngamali maning ngatasi tandange wong yuridu kang ngarepaken ambil umati ing bangsa asu'a ngarepaken ing Allah iku kholatul jubalan watake wong kang jereh. Kita diam membiarkan orang-orang itu berbuat ini yang jelas itu bertentangan, itu adalah tanda-tanda sifat jubnu saking wedine awake dhewe. Dan itu adalah alasan kita. Alasannya wong-wong sing dijenuh koyok-koyok rasa toleran yang tinggi sajane ora saking wegah resiko. Padahal ojo meneh kok sampai berjuang. Mangan iki lho enek resikone kadang kecopot. Lah nek kula bahasa yang disampaikan guru saya punya guru namanya Pak Saifuddin Rohman itu wong itu cerdas banget. Alfiyah niku apal 25 hari dol.
yang disampaikan kepada, dan yang ngajar saya kitab Qidhatun Nasi ini itu saya, beliau satu-satunya kitab kula sing kuwep nggih. Qidhatun Nasi ini ku cuma karek satu pertemuan kitab kula hilang sampai saat ini mboten temu. Duh, ini apa? Ical, lu kitab kok ical, wis apa? Tapi kudu iso. Dan beliau yang menjadi support saya. Satu-satunya yang disampaikan kepada saya niku ya niku napa wis pokoke wong niku kudu tandang serah manten. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kuwi tanda-tanda saking sifat wedi. Wa munahadatul zalimi utawi nglawan marang wong zalim iku min dalail hayatil umat, merupakan tanda sebuah kehidupan. Jadi awake bergerak itu satu tanda bahwa kita itu hidup. Jadi kadang-kadang menengalah yang penting aku ora, itu kan sange nutupi awake terus. Dan itu tidak memikir ke depan. Nah, awake dhewe ana kemaksiatan, ada kemungkaran yang ada di sekitar kita, kemudian kita diam dengan alasan yang penting aku ora. Lho nek iku wis rame, rejo, kuat, apa tidak menutup kemungkinan kita yang jadi sasaran mereka. Ojo kok terus ala nggen aku arep tak resi lah, perkara kono ngene tangga kono tak jarno beno. Lho terus kan dadi sarang ular di sana. Lek wis dadi sarangi luwak dadi nyampe awake dhewe ku pitik ning kene ora diserang. Semanten mugi kepedulian kita terhadap lingkungan masya Allah niku diulah kita ya ikutlah. Ayo direwangi. Nah kono mesti terusane kiai ini dhewe bukan berarti kita mengambil alih posisi kiai yang ada, tapi mari kita bantu ya. Kita bantu. Wa inna hayata karonsuni, hidup dari sebuah organisasi, sebuah bangsa iku bima yang bagus kelawan barang yang mau kang pertelo pomo biandel mat minas sudan saking sifat kendel. Lah terus sakniki kendel iku piye? Apa lek ana biasa ojo apa gak wani apa ngono ki jenenge kendel. Ini nanti setelah ini semakin menarik pembahasan kita. Dibahas setelah ini ada sifat tahawur dan sajaan. Tahawur itu seperti apa? Sajaan loh. Keberani orang berani itu seperti apa? Ngawur ki piye? Lah wis gak ana akseran. Apa itu jenenge sebuah keberanian? Jujur. Nah, jelasnya pripun? Nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebab itu Jawa ceritanya. Ini makelar sih. Jadi ini gak oleh langsung mana kan sponsornya itu jangan kemana-mana, tunggu seangnya kan. Iya, bon. Lek awake dhewe ajeng jadi jayul ulama, kita maca ulama, maca apa? Orang berhias itu mudah. Saiki jenengan tampil ngene. Sesuk metu tek ngono tampil ngene, tampil gelis. Saya sampaikan kemarin kepada anak Rizal Ansor di Jagung. Sampean saiki awor ngene maca banser iso. Maca dadi Ansor iso. Maca kiai jubahan saged nyekel tasbih saged. Tapi dadi banser tenan, dadi Ansor tenan iku angel. Maca pakai olahraga koyo pemain sepak bola, ala iso. Maca polisi lho iso. Maca dadi polisi isuk daftar sore tampil. Mergo karnaval. Saged niku. Iku saged. Tapi untuk menjadi polisi yang sebenarnya berapa tahun harus kita lalui. Begitu pula kalau kita menjadi orang yang kaya berakhlak, kaya dan iso metu nang ndi lambe ngene iso. Mlaku nggo tasbih, jubahan, saged. Tapi menjadi orang yang berakhlak, yang berilmu suwi prosesnya sampai tahunan yang pondok ngenteni beras 20 kilo dan beras 20 kilo zakate tok niku. Ora yo rada suwi pisan. Ya kan jenengan. Lek 20 kilo digendoke sak wulan yo balik nang pondok.
Ini sangat tidak pantas kalau kita begitu. Tapi enek sing luwih elek neh wa akbahu. Lan luwih elek min dalika timbangane wong sing macak ngono kuwi. Apa annusallima yen to pasrah sapa kita lahu maring wong-wong sing berkiprah. Haditawa ing ikilah pengakuan riaan wa nifaqan tomaan fijar magnamin. Lek enek wong ngono kuwi kemudian kita tinggal diam, megur menengai, tidak berusaha untuk mengimbangi, kemudian memberikan jawaban. Lek jenenge ulama ki sing ngene, lek wong sing berjuang ki sing ngene kita tunjukkan pada masyarakat, maka kita pun lek sing meneng ku ya luwih elek timbang yang aku, padahal kita tahu itu tidak benar. Nyapa kok gak wani? Ini jangan disindir benar-benar, pol disindir kali. Kenapa kita tidak berani? Tomaan bijar liman, krono saya punya harapan, aku kolek ngejarne wong kuwi, sesuk tak tarik penak. Aku iso punya jujukan, saya punya jabatan di sana. Jadi wong kuwi ngono ya bene, sing penting aku ABS asal bapak senang, aku melok ae. Niki elek, luwih elek daripada yang mengaku orang seperti ngalim padahal dia tidak ngalim. Bon. Tomaan bijari magnamin. Terus apa enek sing luwih enek enten wa asaddu lan luwih elek neh timbang wong sing pasrah. Sapa? Anu dawi ayento anu lak kita ngane zalim sangke wong zalim wa manan wong yuridu kang ngarepaken bil ummati kan asara ing Allah. Kita tidak berusaha untuk menolak dari orang-orang zalim, tapi nanti kita justru memberikan sifat penilaian terhadap wong kuwi nang masyarakat. Wong kae kok iso lho ora kuwi cancene ngono carane berjuang yo ngono kuwi jane wis iku apik iku, memberikan penilaian apik ning sing wong jelas megur maca karnaval niku wau. Ya, karnaval masal itu kalau karnaval ning nganu kuwi isuk tampil sore bar, tapi kalau karnaval di masyarakat bahaya nih. Akhirnya iso menguasai masjid, iso menguasai organisasi. Maka monggo kita persiapkan juga ke depan bagaimana nanti kita memilih imam-imam ini ya. Ini bon, jangan sampai wanasibul kholal at-taibah wa husnul niat wa sidqil amal. Jangan sampai kita nanti di penghujung terus menilai wong-wong sing kaya ngono wis dadi dipromosikan apik. Bon, itu saja yang saya sampaikan terkait dengan sifat juang kita. Monggo kita harus tetap sadar bahwa di sekitar kita ada orang yang ingin grogoti juangan. Bon. Itu dari kitab Bid'ah Nazin. Untuk haswajanya kita sambung, setelah itu nanti kita buka rembukan tentangnya jawab rembukan seharus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang kemarin kita Fatihah dulu dari akhir kitab Bid'ah Al-Fatihah. Pada pertemuan kemarin di Rujah biyen enek riyaya dina Jumat.
Jadi yang bahas kemarin apa ya sih oleh terus gak Jumatan karena wis bahasanya sedina aja sampai enek khutbah luru jadi wong-wong. Kita luruskan bahwa sing oleh gak Jumatan karena isuk wis riyaya kuwi lek omahe adoh teko masjid. Sampeyan gak Jumatan? Enggak. Lah nyapa? Masalah rumahku ki darah waduh ono moro ning masjid ape Jumatan wis ngasar. Dadi gak menangi oleh lha ono gak sah Jumatan salat zuhur ning omahmu isuk mau wis salat riyaya. Tapi lek omahe koyo Kang Sunan ha iki kene masjid kono kok gak Jumatan Kang Sunan. Aku mau kan wis salat riyaya. Lah kowe moro ning masjid kira-kira tekomu ya apa? Lah 2 menit ya teko. Kuwi wajib Jumatan. Jadi kalau ada yang membahas oleh gak Jumatan itu mungkin madhabe gak padha, ngene yo gak perlu kita katakan salah, madhabe gak padha karo awake dhewe. Kemudian kita bahas bab yang berikutnya al-makanul ladzi tuqda fi sholatul Id. Utawi nerangake panggonan alladzi tuqda kang den lakoni fihi dalam panggonan apa sholatul Id. Salat riyaya ki jane ning endi? Mbal desa apa ning musala apa ning lapangan. Versi kita fi'luha utawi nglakoni salat Id fil masjid ana masjid iku afdhalu luwih utama. Qaid alasane apa? Apa niku sebab oleh jadane oleh utama mau syaratnya ingkana lamun ana apa masjid iku wasi'an muat. Lek masjid sik sedeng panggah apik nek masjid. Lah sampean kok gak nek masjid? Lah gak sedeng ya wong sak eneke salat nek kene di luar masjid angsal. Li anaunya apa tapi alasane kok sing ngene dialasane kok luwih utama nek masjid. Li anahu karena masjid iku afdhalul luwih utama wa asrafulan luwih mulya panggonan kang luwih api-api panggonan yaiku panggonan masjid. Wa andawulan rata-rata lek masjid ki ya luwih resik timbangane ning dalan. Min ghairi timbang saking liyane masjid. Di samping itu luwih utama wa tahsululan bisa hasil fihi ing dalem masjid apa rakaat tahiyati 2 rakaane salat tahiyatul masjid. Kalau kita sholatnya di masjid mesti iso sholat tahiyatul masjid. Lek mlumpuk ning bali desa ora enek usuli sunat tahiyatul bali desa. Ora enek usuli sunat tahiyatul lapangan ngono ya ora. Nek tahiyatul masjid satu keutamaan. Yang kedua wal itikaf. Nawaitul itikaf oleh ning masjid. Aku tak sholat ning bali desa terus nawaitul itikaf fil bali desa ya. Makanya masjid tetap lebih utama daripada liyane masjid. Nah, napa mboten oleh? Hukumnya sahnya sah saja. Jenengan lho salat nek omah niku angsal. Umpamane, wah nek masjid, lha aku umume wong kan gawe ambeng, ibu-ibu sik plus gawe berkate dilalah kono wis kadung munggah khotbah bar piye ya salaton nek omah angsal jenengan kalau ketinggalan salat apa mboten ning omah wis kadung ketinggalan salat Id niku jamaah oleh dhewe oleh bedane lek salate dilakukan jamaah itu harus apa disunatkan ada khutbah tapi lek sampean salat dhewe aja khutbah Kang saya koni jangan ya sampean mulai apal nganu terus moro ning omah khutbah bedanya itu. Jadi keunggulannya kenapa di masjid ada tahiyatul masjid, ada itikaf itu yang mengunggulkan. Wali anal a'immata sunni para imam-imam Maliki, Hambali, Hanafi dan juga Mazhab Syafi'i iku lam yazalu leren-leren sapa kabeh mau yusalluna sholatal Id bi Makkah fil masjid dalam waktu di Mekah Imamul Haramain apapun semuanya dilakukan di masjid hanya kalau mungkin wis gak sedeng baru oleh
Kan sebenarnya orang-orang yang sholatnya itu tidak di masjid itu jadi ya di lembok. Saya pernah diundang untuk sholat id di satu masjid. Sudah imam ya masyarul muslim ini apa? Ada telepon dari teman kita yang sholatnya di lapangan hujan mau ke sini. Bisa dinteni. Jadi Jumatan apa? Sholatnya ndak wake. Krono sing nang lapangan udanan. Tapi sampeyan ya ora sandung, ini muga-muga ya hujan. Saya kira itu, monggo nih sudah waktunya kita harus akhiri jam 7. Mungkin ada nek badhe tanglet monggo kita waktu ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kelompok Sakin Muslimat Sukomaju. Sukomaju nggih. Saya punya permasalahan begini ya. Kebetulan kami kan belajar di SMP. Misalnya mau mengadakan sholat Jumat, karena untuk yang berlaku sholat Jumat kan dilakukan di tempat yang menetap. Karena di tempat yang menetap untuk anak laki-laki ini kan sudah mencukupi lebih dari 40 karena sudah ratusan. Permasalahannya pada saat libur itu anak-anak kan libur sehingga tidak ada sholat Jumat. Nah, di sekolah tersebut itu diperbolehkan membolehkan untuk melakukan sholat Jumat karena pada saat libur kita kurang banyak yang minta dilakukan sholat Jumat di sekolah, tapi kami kan tidak berani karena khawatir pada saat itu akan tidak ada kemudian yang kedua kemarin sudah dibahas mengenai misalnya kemah itu biasanya kan bernasal ya untuk melakukan sholat Jumat. Misalnya sudah terlanjur pada saat workshop atau apa itu diadakan kegiatan sholat Jumat di tempat itu untuk sholat Jumat. Nah, bagaimana sikap kami itu harus sholat zuhur atau bagaimana? Yang pertama sholat yang dilakukan di luar masjid ya, di luar masjid seperti yang sekarang di Lauter itu kan ada orang-orang karyawannya itu disuruh sholat. Dari madhab kita, di madhab kita, bagaimanapun itu tidak disahkan, tetap tidak sah, termasuk di sekolah itu tadi. Walaupun saya tidak membahas itu dari kelompok yang mau mensahkan, tetapi kelompok saya ini pernah dibahas di Bahsul Masail bagaimana sholat di tempat-tempat yang katanya yang mungkin di tempat kerja termasuk di sekolah. Ini kita sepakat bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana kalau itu sudah terjadi seperti pada waktu kemah dan sebagainya, maka sholat yang sudah terlanjur itu dianggap sholat yang harus diutang apa? Karena memang tidak sah ya qadar. Maka kesimpulan akhirnya bagaimana kalau itu belum terjadi ya kita usulkan jangan. Nah, kalau tidak, ini kudu ini kita pilih sholat tapi sholatnya zuhur, sholat zuhur. Ya. Kalau orang seorang ibu-ibu itu tidak wajib sholat Jumat, tapi seandainya ikut sholat Jumat itu sah apabila memang Jumatan itu dilakukan secara sah. Ngaten. Jadi mungkin menawi terjadi itu mungkin dari kelompok yang memang menganggap sholat di tempat-tempat yang tertentu itu diperbolehkan menurut versi mereka. Nek kula nanti seperti ini berjalannya sebenarnya sudah saya usulkan ke sekolah-sekolah di Malang itu di Donomulyo pada tahun sebelum 90 ini ada masjid pada waktu kula adine salat teng mriku subuh niku mboten sida krana pun dituru kiri. Memang saking masyarakatnya itu sangat minoritas Islamnya. Tapi tahun ini sekitar tahun 2000-an lah saya datang ke situ niku masjidnya wapi banget. Nah, pada waktu sholat Jumat saya datang itu aliyah yang ada di ya agak jauh lah kira-kira ini sama Pom seperti sekolah itu nama Pom Rojo Adom lagi. Sekolah itu tidak pulang sebelum Jumat, pulangnya jam 1 tetap. Anak-anak suruh Jumatan. Wow, itu nampak bagus, wah ini kena diterok nih sajane. Karena kadang-kadang sekolahan punya arek-arek iki lho ini dimulai ini gak sholatnya.
antisipasinya wis digerakne enaknya sholat Jumat ning kono. Tetapi menurut saya itu tidak tepat karena memang sholat di tempat itu belum memenuhi syarat menurut versi mazhab Syafi'i itu lah. Sampai yang lain, ya bang doa sunnah. Kalau dibahas masalah sholat itikaf kalian tahiyatul masjid, kita kan sama tahu bahwasanya mushola atau surah itu kan kedudukannya sama-sama yaitu tempat ibadah. Yaitu bahwasanya tidak ada sunatan mushola, itu enggak ada. Pada saat itu kita niatkan ke masjid itu apa boleh pembetul ya? Ke mushola nih. Ning mushola sunat tahiyatul masjid ya. Nggih. Kalau di saat bahas niki lajeng kula buka kitab Simarul Yani'ah, Riyadul Badi'ah, sarahnya dan sebagainya. Di situ satu tentang itikaf, tidak sah bahwa itikaf itu di selain masjid. Yang kedua tahiyatul masjid juga begitu. Maka memang itu tidak disunahkan untuk sholat tahiyatul mushola atau tetapi niki cuma kurang roh dasarnya cuma orang di Arab lah di Saudi baik itu di Mekah atau Madinah setiap bangunan itu namanya masjid. Nggak enak tenggeri mushola ini bener-bener setiap itu ya masjid. Maka apakah ini termasuk masjid yang dimaksud? Mungkin itu nanti rada bahasannya kita temukan hujahnya. Mak ngomong nang kono iki gak enek mushola, enek bangunan tinggi sholat ya jenenge masjid. Maka dari itu boleh. Nah, sebaiknya untuk kepastiannya monggo mangke dibahas di kemudian. Tapi kalau untuk itikaf memang tidak dibenarkan itikaf di dalam mushola. Sambut itikaf ini. Oke. Tinggal ya, kalau nanti masih ada pertanyaan kita bahas di kemudian, tapi monggo sakit ditampung supaya dibahas di pertemuan datang. Ini terkait sholat id ya. Kadang di masyarakat itu ketika sudah bangun sholat baru-barunya jadi, padahal di dekatnya itu ada masjid. Kadang untuk melakukan sholat id itu tetap melakukan di musola, padahal masjid masih cukup, masih luas. Tapi tetap ngotot diadakan di musola itu. Tapi ya di masjid diadakan, di musola diadakan. Ngoten niku pripun? Pertimbangannya biasanya begini Pak Siwani. Nggih kados daerah nggih kula. Masjid ene. Tapi musola ngene iki. Kenapa? Itu kalau ceritanya Gus Muhammad bahasanya ini kadang-kadang wong-wong ki kan ana sing salate kebagian sepisan kan. Jadi ya pas salat ya kuwi lek kongkon ngorono masjid biasa gak tur ngene dhewe. Nah akhirnya kiainya ya misalnya wis bene sing penting gelem. Tapi nek cara kula sajane selama meniku tang niku saged diusahakan untuk ke masjid tetap ke masjid. Tetapi kalau tidak krana wong-wong ben tau sholat ora ketang pendak riyo ya sebagai siar. Terus tambahan malih ketika di Nusa Tenggara niku kan banyak masjid yang terkenal negeri 1000 masjid namanya. Iya. Jumatan itu tidak harus dilakukan satu titik. Di satu titik kadang diumumkan besok di masjid niki. Terus kemudian Jumatan lagi di masjid Gentosan lah. Oh iya, Jumatan bergilir, Jumat bergilir. Nah, ini baru dengar ini ya. Ini terjadi ngaten niku teng Nusa Tenggara. Nggih. Niki ngapunten niki. Dibiteri niki. Harus dengar ini ada Jumat bergilir. Kalau patayat gilir gak apa-apa ya. Terjadi ya. Orangnya juga itu saja sebenarnya tempatnya saja yang berbeda. Karena banyaknya masjid. Nggih. Mungkin jarak 100 meter itu ada Masjid masjid. lagi. Nggih. Unik ini. Nggih, monggo. Nggih di insyaallah depan. Cuma minggu ya akad depan kan akad lagi. Libur akad berikutnya. Mudah-mudahan akan kita temukan jawaban ini. Monggo. Dicatat sekretaris Harun ya. Kita
Saya kira itu saya cukup ya. Nanti kalau ada masalah dimasukkan ke sekretaris biar kita bahas. Ini semakin menarik pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi hikmah dan barakah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Monggo silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe mengumpulkan unek-unek, walaupun bagaimanapun juga, kulo niki tetap manusia. Kulo pun umurnya pun senja. Jadi konco-konco sampai ini mampu tanah. Alhamdulillah. Nah, krono mampu tanah kulo ini kepingin besok lek mulai roh darane kencang pas gitu. Buatan minggu-minggu. Akhirnya apa? Kulo ini tiap ada pengawasan kitab ini kulo ikuti. Tumut sehingga buatan kados sian itu kasih ketua MWC mengikuti fatwa dan sebagainya. Kulo ini tiap ada event tetap tertarik. Karena apa? Iman yang kuat itu banyak ilmunya. Oh ngerasani ana ilmune. Ngerasani ana ilmune. Semua ilmu itu akan mengantar kita ke jalan yang baik. Jadi mudah-mudahan Isnu niki momen yang tepat. Tempatnya di balai desa mengajak kru desa itu supaya ikut ngaji. Sikirane. Oh gitu. Iya. Niki kulonteni Bapak Kepala Desa. Niki teng balai desa kula niku anu. Kepala desa udah sadukone kopi Isnu kurang kepala desa ini tumbasaken ini kalau nanti kalau kan tumbasaken kopi Isnu biar selawasi orang tuku kopi gitu kan. Karena orang NU itu tanpa ngopi kurang seger, kurang NU. Terus terakhir monggo lah kita semua ajak sing durung duwe jodoh sing anu yo nggawa jodoh. Masa rojak itu harapannya tipis ya. Harapannya tipis aja nih. Tadi tipis nih. Ya. Jadi kalau buatan nyindir seseorang buatan ya. Harapannya itu berikut tipis banget. Karena dia terus takut. Terus tujuannya kan takut. Wah tiga iso ngingoni dan sebagainya. Kulo terus abad kali ini ku dijuluki kiai ya. Kulo ini buatan kiai, Pak Kiai. Tepak lek grayai, tepak lek numpai, numpak bit Pak niki. Kadang numpak Astrea. Tepak gitu. Nggih maksudna nggih. Pun sampe wong lek kiai ini ngopi nang pinggir dalan ora pantes. Ora pantes. Kulo ini tiap malam ya keluyuran ngopi teng warung-warung tengden. Teng kafe nggih mboten duit. Ora gablek duit. Wong lewis tua ini nggih bisa mencolok putra, mencolok putri. Mungkin berbeduk salin kon. Sepatuan nggih. Oh, mboten wong niku stok sepatuan, nggawa kandongan isine arit, kebo. Niki karena sunnah. Sunnah kita ngopeni sesama makhluk Allah. Kalau cinta sama kambing, bukan cinta dalam hati ya, cinta untuk sesama makhluk. Monggo kita berdoa, pun doa ini pun kuat, boleh didongane muga-muga Isnu niki ngaji keluyuran sobo desa, sobo balai desa niki mudah-mudahan lebih Abdul lagi lebih banyak pengikutnya. Ya. Niki bagian boten nyanyi MWC loh ya, boten nyanyi MWC. Jadi kalau gali MWC kalau kiai ini niki, kali kalau ketane. Ya ini nih sudah ya, teng masjid Srono, jadi cemoohan. Kapan yang ngaji so ngaji? Kulo akhirnya makan. Ranting-ranting kalau sampai, piye ranting? Umpama masjid keliling masjid sampai. Nang masjid Srono kurdinya itu, karo pengurus takmir masjid Srono. Isone kur gabung nang masjid Srono. Ayo kita bangkit ke masjid-masjid. Alhamdulillah sampai saat ini, ya. Walaupun kadang-kadang kalau orang nanya itu, buatan nyangkok, buatan dari pengurus, buatan pas kebarengan. Akhirnya wong ngongkon kok isu, oh cuma akan lagi dah, akan lagi ada
momen sendiri. Nyambut dukun barang. Nyambut soalnya tadi ini kalau niku nemu mantan ketua MJ saat ini